Assalamualaikum sedulur, matur suwun yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga channel receh ini bisa berkembang ya, amin amin ya rabbal alamin. Mauro Sigilstra, pemain 19 tahun, milik FC Volendam ya, Liga Belanda. Ini digadang-gadang santer kabar bakal merapat ke Indonesia. Pemain yang bakal dinaturalisasi, pemain keturunan ya. Pemain keturunan, awas dicatat tuh, pemain keturunan. Kita tahu sendiri ya, eranya STY dan Erick Thohir ini gencar-gencarnya proyek naturalisasi. Tapi dicatat loh Om, naturalisasinya yang memiliki darah keturunan, atau tanda kutip maksimal nenek kakeknya itu walaupun tidak punya darah keturunan, minimal kakek atau neneknya itu lahir di Indonesia. Nah, perlu dicatat, untuk proyek naturalisasi ini bukan hanya di zamannya Pak Erick ya, di zaman ketum sebelumnya juga sudah ada ya. Kalau tidak salah itu proyek pertama itu rombongannya Christian Gonzalez. Bedanya apa untuk yang sekarang sama yang dulu-dulu? Kalau yang dulu-dulu itu yaitu naturalisasi. Jadi butuh 5 tahun dulu menetap di Indonesia baru bisa dinaturalisasi. Kayak zaman sekarang bebas mereka lahir di mana, tinggal di mana, yang penting maksimal di kakek nenek punya darah keturunan atau lahir di Indonesia, itu boleh dinaturalisasi. Melanggar tidak untuk aturan naturalisasi? Tidak. Untuk keturunan tidak sama sekali, tidak. Itu sah-sah saja aturan FIFA. Jadi kalau ada yang gembar-gembor, dijajah lah Belanda, Hindia Belanda lah, ada tim pusat, ada inilah itulah, itu mah bahasanya orang syirik. Itu timnas Malaysia yang full naturalisasi waktu Piala Asia itu diem-diem baik, nggak dibahas-bahas. Bedanya apa sama timnas Indonesia? Bedanya kalau timnas Indonesia berprestasi, makanya dibahas, makanya nggak diem-diem baik. Nah, untuk Malaysia kan yang dinaturalisasi kan hampir mirip judulnya kayak waktu Indonesia zaman dulu ya, 5 tahun main di liga mereka baru dinaturalisasi. Jadi dapat dari segi usia ya, mohon maaf ya, sudah umur. Thailand proyek naturalisasi, Thailand, Filipina, Singapura, itu Vietnam yang gembar-gembor Indonesia, apa sih, Hindia Belanda lah, apalah itulah. Dia sendiri itu penjaga gawang Philip Nguyen naturalisasi keturunan. Cuman bedanya mereka itu jarang, susah dapat pemain keturunan. Negara dia itu susah, nggak kayak Kang Indo, banyak tinggal pilih istilahnya. Cuman emang ya, untuk keturunan ini sangat-sangat sulit kita dapat di lini serang ya, atau penyerang ya, sangat-sangat sulit dominan di sisi pertahanan. Yang teranyar Oli Romeni yang digadang-gadang mau merapat, faktanya detik ini, hari ini belum juga ada kepastian, malah dengar kabar sulit lah, apa masalah prinsip lah, inilah itulah. Udah Pak Erick yang mau-mau saja. Ini Mauro Sigilstra ini umur masih 19 tahun, sudah jelas-jelas pilih Indonesia. Padahal kalau jenjang karir masih bisa levelnya dia meningkat, masih juga tembus di timnas Belanda. Cuman untuk Mauro Sigilstra sudah jelas-jelas pengen membela timnas Indonesia. Ayo Pak Erick, jangan sia-siakan. Kan kata Pak Erick sendiri,
susah ya untuk oleh Romeni. Untuk oleh Romeni ini masih susah, kata Pak Arya juga masih susah. Ayolah Pak Erik. Oke, kalau segi umur belum layak ya untuk Mauro Sigilstra, tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nomor 9 itu miliknya Mauro Sigilstra ya, yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan. Tapi kalau untuk segi usia 19 kan ada Jen Raven ya, ada Jen Raven. Tapi mohon maaf untuk Jen Raven, kualitas Jen Raven kita bisa lihat di waktu Piala AFF kemarin itu masih belum matang di senior ya, kelihatan. Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf kalau salah. Jadi untuk kalau Mauro Sigilstra pribadi saya juga belum lihat sih kualitas dia bermain, belum nonton langsung kasar katanya seperti Jen Raven kan kita sudah lihat langsung ya di Piala AFF U19 kemarin. Nah untuk Mauro Sigilstra belum lihat, tapi kalau misalnya toh belum cocok level dia, kualitas dia ke timnas senior kan bisa buat nanti planning U20 Pak Erik, planning U20. Tapi kan kita harus hargailah mana pemain-pemain yang benar-benar mau membela timnas Indonesia. Nah untuk saya apresiasi nih untuk pemain-pemain keturunan yang umurnya masih muda-muda ini sudah jelas-jelas pilih Indonesia. Kita harus benar-benar apresiasi karena mereka masih levelnya masih bisa berkembang jauh. Di usia mereka yang masih muda itu masih sangat-sangat bisa berkembang jauh. Jadi masih bisa kemungkinan masuk timnas Belanda. Untuk oleh Romeni, untuk semua pecinta timnas Indonesia jangan benci kalaupun nanti gagal dinaturalisasi, tapi syukur-syukur bisa ya. Jangan benci, oh wajar, manusiawi. Contoh kayak Tindjani Renders kan momennya kurang tepat itu, masalah waktu saja itu, waktu Tindjani Renders sudah PSSI deketin tapi waktu yang sama juga dia dipanggil timnas Belanda. Jadi manusiawi kalau misalnya Tindjani Renders itu lebih pilih timnas Belanda, manusiawi. Kita harus menghormati keputusan Tindjani, tapi saya yakin walaupun Tindjani Renders ini pilih Belanda, dalam hati dia itu tetap ada nama Indonesia. Yakin banget karena ada darah loh, ada darah Indonesia. Jelas-jelas ibunya Tindjani kan orang Indonesia asli. Ya, dimanapun berada pasti ada nama Indonesia. Kalau dia ada darah Indonesia tuh pasti mikirin Indonesia. Kalau negara Indonesia ada yang punten ngejek, ada yang apa, pasti nggak terima. Jadi harus kita hormati keputusan Tindjani Renders. Dia juga akan bawa nama Indonesia walaupun beda bendera ya. Istilahnya dia Belanda, tapi tetap ada nama Indonesia yang dia bawa di tingkat dunia. Nanti pun kalau oleh Romeni gagal, kita jangan benci. Kita harus bisa menghargai. Syukur-syukur sih nanti berjalannya waktu oleh Romeni bisa mendarat untuk timnas Indonesia, bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sekali lagi terbang tinggi untuk timnas Indonesia, bawa timnas kesayangan kita berlaga di Piala Dunia 2026. Wassalam.